Selamat pagi anak-anak. Iya, jumpa lagi ya kita ya. Setelah kemarin MPLS, gimana kabarnya? Baik. Ya, sebelumnya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ini pertemuan pertama kita ya. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Mungkin untuk ketua kelasnya, ya bisa dibantu untuk memimpin doa kita bersama. Silahkan maju ke depan. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Biar semangat, Bapak ucapkan selamat pagi, maka kalian jawab pagi luar biasa ya. Ya, selamat pagi. Luar biasa semangatnya. Semangat hari ini kan belajarnya? Ya, jadi ini pertemuan pertama kita di hari pertama. Pelajaran apa kita hari ini? Matematika. Jadi sebelumnya Bapak ingin tanyakan, kalian sudah menjalankan MPLS kemarin kan? Gimana kondisi badannya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Pakaiannya aman, sampah-sampah tidak ada? Nah, dicek kembali. Ada sampahnya nggak ada? Oke. Gini, biar kita lebih rileks, lebih fokus, Bapak ingin ajak kalian ice breaking dulu ya. Ice breakingnya tuh perhatikan petunjuknya di PowerPoint di depan. Tepuk tangan ke kiri apabila Bapak menyebut kata-kata negatif. Ya. Tepuk tangan ke kanan apabila Bapak menyebutkan kata-kata positif. Dan jumlah tepuk tangannya sesuai angka yang Bapak sebutkan. Ayo kita contoh ya. Misalnya Bapak menyebutkan negatif 1. Berarti tepuk tangan ke sebelah kiri 1 kali. Positif 2. Nah, berarti tepuk tangan 2 kali ke sebelah kiri. Nah, kanan atau kiri? Kanan. Iya. Ke kiri apabila Bapak menyebutkan negatif berarti ke kiri. Apabila Bapak menyebutkan positif berarti di kanan. Ya, sampai di sini mungkin dipahami maksudnya? Nah, kita contoh ya, kita praktekkan. Contoh 1 kali dulu. Negatif 2. Positif 2. Positif 1. Ada yang lebih tuh. Ayo. Negatif 3. Positif 3. Nah, perhatikan tangannya kiri atau kanan. Ayo ya semangat. Kalau bisa Bapak bantu diri semuanya. Nah, biar lebih semangat kan. Jadi belajarnya itu nanti biar lebih rileks. Ayo fokus. Perhatikan apa yang Bapak sebutkan. Negatif 4. Nah, ingat ya posisinya kiri kanan. Positif 3. Nah, ada yang lebih. Ayo kurang fokus ini. Ayo semangat. Kita pagi-pagi ini harus semangat dan fokus agar pembelajaran kita nanti dapat kita serap baik-baik ya. Coba 1 kali lagi. Positif 2. Nah, nggak fokus lagi. Ayo fokus, semangat. Ayo fokus. Perhatikan. Fokus. Negatif 3. Positif 2. Nah, belum fokus lagi. Coba lagi 1 kali lagi. Positif 3. Negatif 2. Oke, kasih semangat untuk kita semua. Ya, hari ini silahkan duduk kembali. Hari ini kita belajar bab pertama karena pertemuan pertama. Ya. Bab 1 yaitu bilangan
bulat. Oh ya, sebelumnya kita cek kehadiran dulu ya. Ya, cek kehadiran dulu. Aliananda? Hadir. Amelia? Cebi? Deti? Elena? Epi? Flora? Kenzi? Lawani? Nada? Orista? Ramon? Randy? Sela? Sisi? Oh, hadir semuanya, berarti sehat semua, alhamdulillah. Nah, dan balik lagi ya ke pembelajaran, yaitu kita masuk ke bab 1 bilangan bulat. Ada yang sudah pernah mendengar atau ada yang sudah pernah belajar apa itu bilangan bulat? Ayo silahkan. Ada yang pernah belajar atau oh ya silahkan Sisi. Bilangan bulat itu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Ya, ada yang bisa lagi? Apa itu bilangan bulat? Mungkin pernah dengar atau bahkan pernah belajar duluan nih sebelum masuk SMP atau di SD pernah dengar. Ya, apa yang disampaikan Sisi itu benar. Bilangan bulat itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Apa yang disampaikan Sisi itu yaitu bilangan bulat positif. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, untuk lebih mendalam apa itu bilangan bulat nanti kita pelajari di materi ini. Mungkin yang disampaikan Sisi itu bilangan bulat positif kan? Nah, kita nggak tahu apa sih itu bilangan bulat tadi. Nah, kita nggak tahu kan bilangan bulat itu seperti apa. Nah, dulu waktu di SD kita mengingat kembali ya, kalian telah mempelajari bilangan cacah. Pernah kan dengarkan? Bilangan yang dimulai dari 0 dan tidak memiliki tanda negatif, ya kan? Nah, kemudian bilangan pecahan. Nah, kemudian bilangan desimal. Pernah dengar kan? Bilangan pecahan, bilangan desimal, kemudian bilangan persen, yaitu 25%, 25/100, kemudian bilangan ganjil dan genap. Nah, ini bilangan bulat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu terkait bilangan bulat. Nah, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara bilangan bulat positif yang seperti yang disampaikan teman kita tadi kan. Nah, dan bilangan bulat negatif. Mungkin ada yang baru dengar atau sudah pernah mendengar apa itu bilangan negatif. Dengan memodelkannya pada garis bilangan. Nah, garis bilangan itu ini. Nah, seperti kalian lihat di depan ini. Kemudian peserta didik mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat dan meletakkan garis pada bilangan. Kemudian peserta didik mampu menentukan hasil dari operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan mengenai bilangan bulat yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi bilangan bulat itu terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kenapa kita perlu belajar bilangan bulat? Ayo. Kenapa kita perlu belajar bilangan bulat? Ada yang bisa? Ayo, kenapa? Ya, silahkan Sisi. Untuk kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Ya, coba sampaikan tadi kan. Bilangan bulat ini dapat berguna di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita perhatikan. Pernahkah kamu melihat angka negatif di kehidupan sehari-hari? Ayo. Pernah lihat? Pernah lihat enggak? Pernahkah kamu melihat? Dapat. Ya, Ramon? Ya, saya pernah.
Pernah? Ya, di mana? Kita melihat suhu termometer, terutama di daerah dingin seperti pegunungan atau luar negeri yang bersalju. Ya, Kita lihat di laporan keuangan seperti utang dan kerugian. ya, berarti ada di suhu ya. Ada lagi? Di mana? Biasanya kalian melihat tanda negatif? Di mana? Ayo. Biasanya kalian lakukan itu apa? Setiap sore itu ngapain? Main game. Nah, biasanya apa itu? Ada apa? Skornya. Nah, di skornya itu kan ada kadang, oh minus nih, kurang. Nah, ada kan tanda negatif. Ya, kemudian apa yang kamu lakukan jika termometer menunjukkan suhu negatif 5 derajat Celcius? Ayo. Pada bingung ini, kurang semangat ini. Bapak semari. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Ayo semangat belajarnya. Ayo, apa yang kamu lakukan jika termometer menunjukkan suhu negatif 5 derajat Celcius? Silakan, ada yang bisa. Ya, Sepi. Saya akan mengecek dari siang dan selalu akan menggunakan Ya, menggunakan shell ya. Nah, sekarang, kenapa saat suhu makin dingin, angkanya justru makin kecil, bahkan negatif? Ada yang bisa jelaskan? Oh ya, Sisi, silakan. karena suhu diukur dari titik beku air. Dari titik beku air, ya. Jika lebih dingin dari itu, nilainya turun ke bawah 0, sehingga disebut suhu negatif. Suhu negatif. Ini menunjukkan bahwa suhu tersebut lebih rendah dari titik beku. Ya, lebih rendah dari titik beku. Titik beku itu 0 ya. Ya. Kemudian, apa perbedaan antara utang dan tabungan jika dilihat dari bilangan? Ayo. Ada yang bisa nyampaikan apa perbedaannya utang dan tabungan? Kalau utang seperti apa? Tabungan seperti apa? Ayo. Ya, Epi. Utang dilambangkan dengan bilangan negatif karena kita harus mengembalikan uang tersebut. Iya. Sedangkan tabungan dilambangkan dengan bilangan positif karena itu adalah jumlah uang yang kita miliki. Ya, jadi kalau kita berhutang, berarti kita membutuhkan uang untuk membayar hutang itu. Apabila tabungan, berarti kita punya uang lebih, positif lebih, ya kan? Ya, dapat mengerti sampai di sini? Nah, gini contohnya. Kalian yang sering main game itu kan, ketika kamu bermain game dan kehilangan 10 poin, ayo perhatikan, lalu menangkan 15 poin, berapa totalmu sekarang? Ya, kamu kehilangan 10 dan menang lagi 15, berapa poinmu sekarang? Berapa detik? Positif 5. Iya, benar. Berarti apabila kita kehilangan 10 poin dan memenangkan 15 poin, berarti poin kita ada ya, kita beri apresiasi untuk Deti. Nah, sekarang nah ini contohnya. Jika permukaan laut dianggap 0 dan kapal selam berada di negatif 50 meter, bagaimana kamu menggambarkan posisinya? Ayo. Jika permukaan laut dianggap 0, ya, bagaimana kamu menggambarkan posisinya? Ya, silahkan. Meter di bawah permukaan laut. Iya. Biasanya meter menunjukkan bahwa jadi rendah dari permukaan laut yang akan nol. Iya, berarti dia ada di bawah permukaan laut. Ya, kemudian
Kita perhatikan. Ini Bapak, kita bari perhatikan bersama-sama, kita menonton video berikut ini. Nah, tolong diperhatikan dan dipahami. Udah lama kita sudah pergi camping. Kamu ingat tidak waktu kita camping dengan teman-teman kelas? Aku ingat Pipo, udaranya sekarang juga adem banget kayak waktu itu. Malah kayaknya lebih dingin lagi nih. Masa sih? Di sini tulisannya suhu sekarang 21 derajat. Kalau lebih dingin lagi, suhunya bisa negatif dong. Hah? Negatif? Itu loh, dalam bilangan bulat kan ada angka yang negatif dan positif. Aduh, yang kayak gimana Pipo? Aku lupa. Aku bantu biar kamu ingat lagi ya, Bos. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka yang utuh. Berarti kalau pecahan atau desimal itu bukan bilangan bulat ya? Bukan, Bos. Yang termasuk bilangan bulat itu yang seperti ini. Oh, ini maksudmu yang negatif dan positif tadi. Ya, ini adalah gambar dari bilangan bulat. Titik angka 0 adalah bagian tengahnya. Sebelah kiri adalah sisi negatif, sebelah kanan adalah sisi positif. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulat, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kayak gue dikurang satu sama dengan satu gitu. Itu sih gampang. Kalau negatif 5 ditambah 6, kamu bisa hitung tidak, Bos? Wow, mendadak susah. Berapa ya? Ayo kita hitung bersama. Negatif 5 ditambah 6 sama dengan... Kita hitung pakai garis bilangan bulatnya ya. Pertama, kita mulai dari titik 0 di tengah. Lalu negatif 5 artinya kita hitung 5 angka ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5 sampai deh di titik negatif 5. Kemudian ditambah 6. Berarti dari titik negatif 5 kita hitung 6 angka ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berartinya di titik angka 1. Jadi negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Tadi itu penjumlahan. Kalau pengurangan kayak gimana? Contohnya seperti ini. Negatif 4 dikurang 7 sama dengan seperti tadi, kita mulai dari titik 0. Terus kita hitung 4 angka ke arah kiri kan? Benar. Setelah itu dikurang 7. Berarti dari titik negatif 4 kita hitung lagi 7 angka ke arah kiri. Jadi negatif 4 dikurang 7 sama dengan negatif 11. Dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita bisa dapat kesimpulan seperti ini. A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Oke, aku udah mulai ingat lagi nih. 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Ya, dari video yang sudah Bapak tayangkan, jadi apa yang ada yang bisa menjelaskan pengertian apa tadi dari atau yang dimaksud dengan bilangan bulat tadi? Ada yang bisa? Ya, silakan Leti. Bilangan bulat itu adalah bilangan positif, negatif, dan nol.
Iya, jadi bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat positif, negatif, dan nol. Nah, jadi yang disampaikan Sisi di awal tadi itu termasuk bilangan bulat yang positif. Nah, sekarang kita coba latihan. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Bapak kasih dia sebuah angka. Nah, sekarang jelaskan dia itu siapa? Siapa? Ya, ayo coba Sisi. Sekarang kamu itu termasuk dari bilangan negatif, bilangan positif atau nol? Ayo Sisi, sebutkan kamu itu sebagai apa? Kenapa jadi bilangan negatif? Kamu dapat angka berapa? Iya, negatif 7. Terus kita coba lagi. Sekarang si Epi. Ya, kamu termasuk bilangan apa, Epi? Bilangan nol. Iya, tepat sekali. Kemudian kita coba lagi ini. Sela. Kamu termasuk bilangan apa, Sela? Bilangan 4. Bilangan 4 itu apa? Ayo. Kamu angka 4. Apa? Iya, benar sekali. Ya, kemudian Bapak minta sukarelawan berlima. Ayo, kita coba. Bapak minta yang mau maju ke depan berlima. Silahkan maju ke depan. 5 orang. Ayo maju ke depan. Ayo siapa? Ya, silahkan. Ya, maju ke depan. Ayo, mana lagi? Siapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada 5 orang. Ini Bapak kasih angka acak ya, anak-anak. Bapak ingin kalian mengurutkan di mana posisi kalian saat ini. Nah, kalian diskusikan dengan temannya, di mana kalian saat ini. Ya, sekarang perhatikan angkanya. Tunjukkan ke teman-temannya. Angkanya tunjukkan ke teman-temannya. Ya, sekarang kalian perhatikan temannya. Kalian posisikan diri kalian sesuai angka yang kalian pegang. Ayo, di mana posisinya? Ayo, di mana posisinya? Perhatikan. Ya, dari yang terbesar sampai ke kecil. Yang besar ke kecil. Dari besar ke kecil. Mana yang besar? Sebelah sini atau sebelah situ? Sebelah sini. Ya. Berarti yang terbesarnya berapa? 9. 9, ya. Terus? Kamu berapa? 3. 0. Negatif 3. Negatif 4. Berarti yang terbesar dari 9, 3, 0, negatif 3 dan negatif 4. Benar nggak? Ayo. Kenapa tadi? Negatif 3 itu, negatif 4 ini lebih kecil dari negatif 3. Ayo, kenapa? Karena jauh dari 0. Karena lebih jauh dari 0. Siapa 0 temannya namanya? Lawani. Karena Sisi dengan memegang negatif 4 lebih jauh dia dari. Nah, berarti kalian sudah bisa membedakan nih. Mengurutkan yang mana yang lebih besar dan lebih kecil. Mau coba satu kali lagi? Ya, kita kasih angka yang berbeda. Kita kasih angka yang berbeda. Ya, kita kasih angka yang berbeda. Kalian urutkan lagi. Apakah bisa? Oke. Ayo, sekarang urutkan. Bapak mau yang di sini yang terkecil. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Ayo, siapa yang terkecil? Perhatikan angka temannya, liatin. Ayo. Ayo, letakkan posisi kalian di mana? Dari yang terkecil. Sini, sebelah sini yang terkecil. Negatif 1. Terus, siapa lagi? Nah, geser ke sana. Nah, benar nggak? Ayo, tunjukkan angkanya. Benar nggak yang lainnya?
Iya, negatif 4, negatif 3, negatif 1, 0, dan 1. Ya, ya beri apresiasi untuk temannya. Ya, silakan. Silakan duduk kembali. Ya, sekarang ada yang mau coba lagi? Nah, coba kita praktekkan di garis bilangan. Sekarang Bapak coba untuk satu orang. Kita kasih angka negatif. Siapa? Ayo, Deti aja. Coba negatif 4. Sekarang Deti, perhatikan garis bilangan, kamu berada di negatif 4. Berapa angkamu? Negatif 4 ya. Iya. Coba ditambahkan dengan 6. Nah, negatif 4 ditambah 6, kemana arahnya? Ada di posisi berapa? Atau di angka berapa kamu sekarang? Iya, benar teman-teman? Ya, oke. Ya, silahkan duduk Deti. Nah, setelah itu Bapak kemarin waktu MPLS ada melakukan observasi, melakukan asesmen awal terkait kemampuan kalian dalam pembelajaran matematika. Bapak sudah membagi kalian kepada 3 kelompok. Nah, 3 kelompok, dan kita akan melakukan pembelajaran secara kelompok. Nanti Bapak ada membagikan lembar kerja peserta didik. Bentar ya, Bapak bagikan. Nanti kalian diskusikan di setiap kelompoknya masing-masing. Nah, setelah kalian diskusikan hasil lembar kerja, nah nanti kalian presentasikan apa yang kalian dapat saat diskusi kelompok. Ya, silahkan untuk kelompok 1 tadi. Kelompok 1 tadi siapa? Ya, kelompok 1. Kelompok 2, silahkan kerjakan di lembar. Kelompok 3, kelompok 2 ya. Ya, silahkan ditulis nama kelompoknya di lembar kerja, namanya siapa. Ya, kemudian kalian diskusikan sesama teman kalian. Untuk yang tidak mengerti bisa bertanya sambil berjalan. Ya, silahkan diskusikan, nanti dipresentasikan jawabannya seperti apa. Dibaca soalnya. Bapak membagi kelompok kalian berdasarkan hasil asesmen waktu kalian MPLS kemarin. Ya, seperti apa? Soalnya? Oh ya. Dibaca soalnya, diskusikan dengan temannya. Ya, dicatat di jawabannya di sini. Ya, catat jawabannya. Ya, seperti itu. Mungkin mau ada yang pakai ini, ada yang versi mininya, garis bilangan, mungkin agak kesusahan, bisa dipakai, digunakan. Ya, silahkan disalin jawabannya, ditulis, dicatat. Ya, silahkan diskusi. Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk kalian berdiskusi. Bapak beri waktu 10 menit untuk diskusi. Ya, silahkan nanti setelah selesai berdiskusi, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian.
Ya, Bapak kasih waktu 10 menit. Silahkan diskusikan. Bagaimana? Ya. 4. Berarti kalian ada di posisi negatif 4. Nah, ditambah, ayo kemana tadi? Tambah tadi. Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Iya, benar sekali. Jadi sekarang setelah bergeser ke kanan, berapa langkah? 3 langkah. Ada di posisi berapa kalian? Ada di posisi berapa? Ya. Ya, posisi berapa? Negatif 1. Iya, benar sekali. Ayo lanjutkan lagi. Nanti jelaskan gimana caranya untuk teman-teman nanti. Nomor 2. Nomor 2 itu posisi mana kalian? Berada negatif 2. Ayo, itu apa? Kurang. Kurang 5. Kemana kalian biasanya kalau kurang? Ke kiri kanan? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, ada di angka berapa kalian? Negatif 7. Iya, benar sekali. Lanjutkan. Ayo dijelaskan untuk teman yang lainnya. Apabila tidak mengerti, silahkan tanyakan sama Bapak di mana atau soalnya ada yang salah. Gimana kalian? Suhu di Kota Bandung. Ayo, gimana suhu di Kota Bandung? Pagi hari adalah negatif 3. Siang harinya naik. Nah, ayo gimana? Naik itu. Naik 5 derajat. Nah, naik 5. Berarti kalau naik apa? Ditambah. Benar sekali. Nah, berapa suhunya saat siang? Ayo. Berapa naik? Yang ditanyakan apa itu? Ayo, naiknya katanya. Berapa naiknya? Bukan berapa suhu sekarang naiknya. Berarti kalau ditanyakan naiknya, berapa selisih langkahnya itu? Langkahnya itu ada berapa langkah selisihnya? Selisihnya ada berapa langkahnya? Benar 3 tuh. Ya, 3. Ya. 3, 1, 2, 4, 5. 5. Ya. Jadi 5 itu katanya. Siang harinya naik jadi 5. Berarti posisinya di sini. Nah, ini siang hari, terus pagi harinya di mana? Ya, pagi harinya di sini. Berapa selisihnya? 1, 2, 4, 5. sampai sini berapa selisihnya? Kan di 5 itu naiknya. Nah, berapa? Negatif 3 tadi. Negatif 3. Terus di 5 berapa selisihnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Selisih itu berarti yang dari suhu yang setelahnya dikurang suhu setelah. Karena naik, berarti naik apa tadi? Ditambah ya? Iya. Oh, naik ya tadi ya? Ya, naik. Berarti berapa tadi? Negatif 3 ke 5 tadi? 5, berarti naik 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada di posisi berapa? 2. Iya, benar sekali. Ya, gimana? Ya, itu ini. Ya. Nah, itu ada petunjuknya itu. Jika menambah, berarti angkanya positif. Gesernya kemana itu? Ke kanan. Jika mengurang, berarti Geser ke kiri. ya mengurang, berarti gesernya ke kiri. Ya, waktunya 5 menit lagi ya untuk kita. Nanti kelompok 1 dulu mungkin presentasi. Sampaikan hasil diskusinya.
Nah, sampai di mana ada kesusahan? Ya, suhu di kota A adalah -5. Nah, sudah hampir selesai nih kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah hampir selesai. Kelompok 3 ya sedikit lagi. Ayo semangat. Dipahami benar-benar kata-kata dari LK-nya. Kelompok 2 iya mau selesai sudah. Ayo nanti presentasi kelompoknya silahkan maju semua nanti ya. Ya. Setiap kelompok nanti maju sampaikan hasil dari jawaban dari LK kalian. Dijelaskan di depan seperti apa. Kalian nanti tinggal membacakan. Kenapa hasilnya tadi kan tinggal dibacakan. Oh ya seperti itu, bacakan nanti. Ya, waktunya 2 menit lagi ya. 2 menit lagi ya waktunya ya. Waktunya 2 menit lagi. Silahkan maju ke depan, nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Gimana? Iya, tuh naik tuh dari lift benar-benar ya seperti itu. Lantai 2. Kalau naik gimana tadi? Berarti ya 1 menit lagi ya. 1 menit lagi ya. Udah hampir selesai kayaknya Bapak lihat nih. Kelompok 1 sudah hampir selesai. Dikit lagi. Oke. Bagus sekali anak-anak. Bisa dipahami kan soalnya? Bisa dipahami soalnya? Oke. Bisa. Oh ya bagus. Ya, sekarang waktunya kita diskusi kelompok. Bapak minta sebelum mulai diskusi kelompok kita semangat dulu ya. Nah, semangat pagi. Ya, masih semangat? Ya, tepuk tangan beri apresiasi untuk kita semua dulu. Ya, kita minta kelompok 1 untuk mempresentasikan di depan seperti mana hasil dari diskusi kelompok kalian terkait LKD yang kalian dapatkan. Ayo silakan maju ke depan. Bapak kasih waktu satu kelompok 3 menit ya. Ayo silakan maju ke depan. Ayo semuanya maju. Nah, jelaskan ke teman-temannya. Jelaskan ke teman-temannya seperti apa hasil diskusi kalian. Tidak apa-apa, kita tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Namanya juga kita belajar. Belajar itu dari kesalahan. Nggak bisa kita baru belajar langsung hebat nih, nggak masalah.
Kita berani mencoba itu yang hebat, ya kan? Nah, salah benar itu namanya kita melalui proses pembelajaran. Tidak ada yang sempurna. Kita beri semangat dulu untuk teman-temannya di depan. Ya, keberaniannya itu yang Bapak apresiasi. Percaya diri, yakin, ya kan? Ya, kita beri apresiasi dulu untuk temannya. Ya, silakan. Hasil diskusi kami. Saya mau memulai menjawab soal nomor 1 yang dikira negatif 4 ditambah 3 hasilnya sama dengan min 1. Min 1. Ya, lanjutkan. Lanjutkan. Dan soal nomor 2 min 2 dikurang 5 hasilnya sama dengan min 7. Soal nomor 3 6 dikurang 8 hasilnya sama dengan min 2. Negatif 2, ya. Soal nomor 4 negatif 5 ditambah 7 hasilnya sama dengan 2. Nomor 5 min 3 dikurang 2 hasilnya sama dengan 1. Lanjut. Ada itu tantangan, gambarlah garis bilangan. Nah, mungkin kalian bisa menggunakan itu di belakang. Ini angkanya ada di sini. Nah, nih pilih, silakan. Ya. Dibuka aja tempelannya, nggak apa-apa. Dibuka tempelan stikernya, ya. Jadi soal mereka itu gambarlah garis bilangan. Untuk soal negatif 6 ditambah 4. Kembali 6 ditambah 4. Ayo ditambah 4 Deti. Di mana? Langkahnya ke 4. Berapa langkah? Ke kanan atau ke kiri Deti? Ke kanan. Oke, berapa? 4 langkah ke kanan. Iya, jadi jawabannya berapa? Iya, benar sekali. Ya, jelaskan kenapa itu bisa ada di negatif 2. Jelaskan Deti. Negatif 6 ditambah 4. Kenapa dia jadi negatif 2? Ayo jelaskan ke teman-temannya. Ditambah 4 ya. Kemana gesernya? Kalau tambah ayo. Ke kanan. Berarti melangkah 4 ke kanan. Iya. Siapa? Berapa hasilnya? Negatif 2. Ya. Ya, lanjutkan. Menutup. Ya. Sudah, itu aja. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, silahkan. Apabila tidak ada, silahkan kembali ke tempat duduknya. Kita beri apresiasi. Kita beri maju ya. Ya, jadi Bapak jelaskan lagi ya. Jadi dari hasil presentasi kelompok 1, negatif 6 ditambah 4. Nah, seperti penjelasan materi di awal tadi. Kalau dia dijumlah, berarti dia melangkah ke sebelah kanan. Sehingga Deti tadi mendapat negatif 2. Iya, benar sekali. Kemudian lanjut presentasi kelompok 2. Ya, kelompok 2. Ayo silakan maju ke depan. Kelompok 2. Ya, silakan. Maju ke depan, bacakan. Nah, ya ini. Bacakan aja nggak apa-apa. Ayo kelompok 2, siap? Ya, silakan maju. Ya. Waktunya 3 menit aja ya, kelompok 2. Ya, bacakan. Selamat pagi teman-teman. Ya, selamat pagi. Kami dari kelompok 2
Berdasarkan hasil diskusi kami, dibacakan oleh sisi. Ya. Soal nomor 1, suhu di Kota Bandung pagi hari adalah negatif 3 derajat Celcius, siang harinya naik 5 derajat Celcius. Berapa suhu saat siang? Saya akan menjawab soal suhu pagi negatif 3 derajat Celcius, lalu naik 5 derajat Celcius, harinya naik berarti ditambah negatif 3 ditambah 5 hasilnya 2 derajat Celcius. Siangnya 2 derajat. Soal kedua, Andi punya utang 12.000 rupiah dan membayar 7.000. Berapa sisa utangnya? Kalau Andi punya utang 12.000 rupiah dan membayar 7.000, artinya kita kurangi negatif 12.000 ditambah 7.000, hasilnya negatif 10.000. Jadi Andi masih punya utang 5.000. Soal nomor 3, sebuah lift naik dari lantai negatif 2 ke lantai 3. Berapa lantai yang dilalui? Lift naik dari lantai negatif 2 ke lantai 3, berarti naik 5 lantai. Karena dari negatif 2 ke 0 adalah 2 lantai, lalu dari 0 ke 3 adalah 3 lantai, totalnya 2 ditambah 3 sama dengan 5 lantai. Ya, tepat sekali ya, luar biasa ini kelompok 2 ini presentasinya, jawabannya benar semua. Ya, mungkin ada yang ditanyakan kenapa seperti itu? Kelompok lainnya ada yang bertanya? Jelas? Jelasannya. Oke, udah kita berikan ya. Iya, kita berikan apresiasi dulu teman-teman. Kemudian kelompok 3. Ya, kelompok 3 silakan maju ke depan, presentasikan. Seperti tadi itu, kelompok 1, kelompok 2 itu tadi, gimana mereka mempresentasikannya? Kurang semangat nih, lapar nih ya. Lagi, Bapak lagi semangat lagi. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Gitu dong, harus semangat belajarnya. Ayo, lanjutkan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan diskusi kami tentang KKB yang berdasarkan oleh saya yaitu soal nomor 1. Suhu di kota A adalah negatif 5 derajat Celcius. Sementara suhu di kota B adalah 3 derajat Celcius. Jawab. Diketahui suhu kota A negatif 5 derajat Celcius, kota B 7 derajat Celcius. Soal A, berapa selisih suhu kedua kota tersebut? Saya jawab soal suhu kota A dan B. Kota A negatif 5 derajat Celcius, kota B 7 derajat Celcius. Jadi selisihnya 7 dikurang negatif 5 karena minus jadi plus, maka dari 7 tambah 5 sama dengan 12 derajat Celcius. Soal B, jika suhu kota A turun lagi 3 derajat Celcius, berapa suhu akhirnya? Jawab. Kalau suhu kota A turun lagi 3 derajat dari negatif 5 menjadi negatif 8, karena negatif 5 dikurang 3 adalah negatif 8. Soal 2. Satu tim sepak bola kehilangan 3 poin dalam satu pertandingan, lalu menang 2 pertandingan berikutnya. Tiap kemenangan bernilai 3 poin. Berapa total poin yang diperoleh dari 3 pertandingan tersebut? Jawab. Tim kehilangan 3 poin, lalu menang 2 kali. Untuk kehilangan
berarti berkurang 3 poin. Dan untuk satu kemenangan nilainya 3. Jadi total 2 kemenangan 6 poin. Sehingga negatif 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 3 poin. Tantangan kreatif. Satu, buat 2 soal berupa tentang gerakan bulat. Soal 1. Di pagi hari, suhu di kota F adalah negatif 4 derajat Celcius, yang turun 3 derajat Celcius. Kenapa suhu siang hari? Jawab. Negatif 4 dikurang 3 sama dengan negatif 7 derajat Celcius. Soal 2. Budi memiliki saldo tabungan 20.000 utang. Ia menyetor 15.000. Berapa saldonya sekarang? Jawab. 20.000 ditambah 15.000 sama dengan 5.000. Itulah hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, diskusi kami akan kami tutup. Dan terima kasih. Ya, kita beri apresiasi untuk ya, silakan duduk ke depan. Ya, sedikit masukan untuk adik-adik sekalian. Apabila melakukan presentasi, sebaiknya didulukan dulu pembukaan dulu. Jelaskan apa yang soal yang kalian dapati dan hasilnya seperti apa. Kalau bisa itu perkenalan dulu. Kan nggak tahu nih kelompok berapa, siapa namanya. Nah, tidak apa-apa. Namanya kita juga belajar ya, baru ya, untuk kelas 7 mungkin baru untuk mempresentasikan. Nah, jadi dari hasil presentasi yang Bapak amati, kalian sudah sebagian besar sudah memahami bilangan bulat itu seperti apa dan pengoperasiannya seperti apa. Jadi mungkin nanti ini angkanya kecil. Nanti kalian seiring bertambahnya dari kelas 7, kelas 8, nanti angkanya semakin besar. Ya, di sini yang penting kita tahu konsepnya seperti apa dan cara pengerjaannya itu seperti apa, sehingga yang Bapak contohkan itu angka-angkanya kecil-kecil. Nanti kalian akan menemui nanti di kelas tingkatan yang lebih tinggi. Bisa jadi angkanya 20, 30, bahkan ada yang 3 digit, 4 digit. Nah, tapi karena di sini kalian belajar dasar dulu, konsepnya seperti apa, jadi angkanya kecil-kecil. Nah, misal seperti tadi kan, apabila, nih contoh lagi, Bapak berikan contoh lagi, penguatan. Apabila ini, Bapak ini berada di, ini Bapak contoh ya, lepas dulu nih. Ya, seandainya ini Bapak berada di posisi negatif 9. Bapak berdiri nih di negatif 9. Ya. Ditambahkan dengan, nih hadap sini ya. Tambah dengan 6. Kemana Bapak geser? Ke kiri atau ke kanan? Ke kanan berapa kali? 6. Ditambah 6. 6 kali. Nah, kita geser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posisi terakhir Bapak di angka berapa?
Negatif 3. Berarti apabila negatif 9 ditambah dengan 6 hasilnya berapa? Negatif 3. Kemudian lagi. Bapak beri contoh lagi. Misalnya ini Bapak nih berada di angka 6. Angka 6. Kemudian dikurang dengan 2. Ke kiri atau ke kanan? Ayo, ada jawab ke kanan. Kurang di mana? Kiri kanan? Ke kiri. Ya, hadap sini nih, hadap sini. 6 nih. Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Berapa tadi? 2. Ada di posisi berapa Bapak sekarang? 1. Ada di posisi berapa? 4. Kalau itu mudah kan? Karena kalian di SD sudah belajar. 6 dikurang 4 itu 2. Nah, kalau posisinya di negatif nih. Misalnya Bapak ada di negatif 2. Negatif 2. Nih, Bapak ada sini ya. Ya, kurang 4. Ayo, di mana Bapak posisinya? Ke kiri ke kanan? Sebanyak berapa kali? Berapa? 1. Berapa hasilnya? Negatif 2. Berarti negatif 2 dikurang 4 sama dengan negatif 6. Sampai di sini ada yang tidak dimengerti lagi atau yang tidak dipahami dari pengoperasian bilangan? Ngerti semua? Nah, sama seperti tadi, kelompok 3. Kita contoh mana tadi soalnya? Kita lihat. Suhu di kota A adalah negatif 5. Sementara suhu di kota B adalah 7. Nah, Bapak contoh, di sini negatif 5. Di sini negatif 5 nih. Nih, sini kan? Nah, yang satunya 7. Negatif 7. Berapa selisih? 7 tadi, bukan negatif 7. Nah, berapa selisih? Nah, kita kan pernah belajar itu selisih. Selisih berarti angka yang lebih besar dikurangin angka yang lebih kecil. Yang lebih besar berapa tadi? Kalian tadi kan belajar mengurutkan tadi. Ya, 7. 7 berarti 7 dikurang negatif 5. Gimana tadi pengoperasiannya? Apabila negatif ketemu negatif jadi apa? Jadi positif. Benar tadi kelompok 3 mempresentasikannya. Sehingga 7 ditambah 5 menjadi positif 12. Iya, benar sekali. Sehingga selisih dari suhu kota B ke kota A berapa tadi? 12 ya. Mungkin teman kita tadi benar menjawabnya, mereka diskusinya benar. Mungkin penyampaiannya itu kita perlu belajar. Makanya kita di sini belajar itu berproses. Enggak apa-apa, kita berani tampil. Mungkin pertama kalinya kalian ya. Pertama kalinya presentasi ke depan. Ya, di SD mungkin belum pernah ya. Belum pernah ya. Ya, kita belajar ya, pengembangan diri. Mungkin kita biar semangat. Ini kayaknya ngantuk semua nih. Kita ulang ice breaking kita lagi ya. Kita ulang ice breaking kita. Gimana tadi, masih ingat ice breaking kita? Nah, ayo silakan diri semuanya. Silakan diri semuanya. Kita ulang ice breaking kita. Ingat, apabila ke kiri? Ke kanan? Positif. Ya, sekarang Bapak coba negatif 4. Positif 2. Nah, ada yang lebih. Lagi. Nah, ini kan nggak fokus nih. Negatif 5. Ingat kiri kanannya, jangan gini. Kiri di sini, sebelah kepala. Ayo semuanya diangkat. Sebelah kepala. Ya, gini ya. Saya ulang. Negatif 3. Positif 2. Nah, lebih. Ya, fokus. Ya, biar kata nggak ngantuk ya. Positif 2. Negatif 3.
Negatif 8. Iya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, jadi ya silakan duduk kembali. Jadi kita hari ini belajarnya santai ya, nggak usah tegang. Mungkin kalian pertama nih, nah di SD nih naik langsung ke SMP kan, shock nih tiba-tiba disuruh presentasi. Tiba-tiba disuruh presentasi. Wah, ini kok presentasi Pak baru hadir. Ya. Jadi kita selama pembelajaran ini bilangan bulat itu kita tegaskan lagi ya. Bilangan bulat itu 3. Bilangan bulat positif, negatif, dan 0. Kalian bisa menggunakan garis bilangan, tapi garis bilangan ini kalau seandainya Bapak kasih angkanya 1000, gimana kalian bikinnya? Kemana kalian garisnya? Panjang kan? Nah, makanya ini Bapak kasih angka kecil ini sebagai konsep, sebagai dasar kalian, karena kalian mungkin baru mengenal atau baru lihat nih bilangan negatif seperti apa sih negatif? Kenapa nih angka negatif 11 padahal lebih besar, lebih kecil dari 0? Padahal angkanya lebih besar. Nah, analoginya kan seperti ini. Di laut, nah di laut itu kan garis laut itu 0. Nah, semakin ke atas 1, 2, 3, 4 semakin tinggi, semakin dalam dia. Nah, semakin dalam kan angkanya negatif 1, negatif 2, negatif 3, semakin kecil dia, semakin jauh dari seperti yang disampaikan temannya tadi ada kan tadi pertama. Apabila angka itu semakin negatif ya, apabila angka itu semakin turun dari atau semakin jauh dari 0, maka nilainya semakin kecil. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Ada yang bertanya atau masih bingung nih, apa nih bilangan bulat nih? Seperti apa nih cara ngerjakannya? LK-nya bingung nih, seperti apa? Semuanya dapat dipahami? Nah, apabila sudah bisa memahami, mungkin kita refleksi dulu ya, pembelajaran hari ini seperti apa? Ya. Sekarang perhatikan, apa hal yang baru yang kamu pelajarin hari ini tentang bilangan bulat? Ayo. Ada yang bisa menyampaikan apa hal yang baru kamu pelajari hari ini tentang bilangan bulat? Silakan, Susi. Saya menjelaskan tentang konsep operasi bilangan bulat dalam menganalisa situasi kehidupan nyata seperti suhu dan posisi lingkungan. Ya, ada lagi? Ada lagi? Apa hal yang baru? Ada yang bisa? Pendapatnya silakan. Ya Pak, Siapa? Ya, silakan. saya baru tahu kalau ada angka negatif seperti nilai 2 atau nilai 5. Dan itu bisa dibaca dari 0. Oh ya, berarti tadi baru ya. Kalian kan nggak tahu tuh, karena tadi disampaikan tadi cuma taunya 1, 2, 3, 4 itu bilangan bulatnya. Sekarang kalian baru menemukan bilangan negatif. Ya, kemudian apa bagian yang masih membuatmu bingung? Nah, ayo apa yang membuatmu bingung? Bagaimana kamu akan memahaminya lebih baik? Ayo. Apa bagian yang masih membuatmu bingung? Ayo, silakan. Apa yang membuatmu bingung? Ayo, silakan. Oh ya, silakan. Apa? Apa?
Ya? Ada lagi? Ya Pak, Ya, silakan Cebi. saya sudah cukup paham, tapi kadang selalu cerita yang panjang membuat saya harus lebih teliti. Saya akan mencoba membuat gambar atau sketsa agar tinta. Sketsa ya. Oh, pakai trik bilangan ya. Oke, siap. Lagi, bagaimana kamu akan memahaminya lebih baik? Nah, bagaimana? Ayo, bagaimana kalian? Kalian itu susah nih, bilang sketsa. Ayo, harus seperti apa kalian? Apa kalian mau berdiam diri aja dengan ketidaktahuan atau kalian mau terus berusaha? Ayo, ngapain? Ayo, ngapain? Berarti kalian harus belajar lagi. Ya, jadi kalian itu untuk meningkatkan itu harus belajar lagi. Ya, sekarang apa pendapat kalian? Apa kamu harus merasa sudah belajar dengan maksimal hari ini? Ayo. Apa? Ya, Sela. Dan kalau sudah belajar dengan itu maksimal, karena saya bisa mengikuti penjelasan guru dan menyelesaikan sebagian besar soal Ya. dengan benar. Namun saya masih terlalu banyak latihan agar dari saya diri dan tidak bingung pada soal perintah atau soal hobi. Soal cerita ya, banyak bingung ya. Nah, mungkin karena pertemuan pertama ya. Nanti next berikutnya mungkin dapat lebih dipahami lagi, didalamin lagi ilmunya, di rumah belajar lagi. Nah, sehingga agar nanti dapat berjalan dengan maksimal. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, apa kesimpulannya? Ayo. Ada yang bisa menyampaikan? Ya. Bilangan bulat itu ada dua jenis, yaitu bilangan bulat positif seperti 1, 2, 3, dan bilangan bulat negatif seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3. Maka 0 juga termasuk bilangan bulat. Ya. Pertama, kesimpulannya. Bilangan positif itu tadi dari apa tadi? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian bilangan negatif tadi apa? Ayo, bilangan negatif tadi apa? Negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Semakin besar bilangan negatif, maka dia nilainya semakin kecil. Kemudian apa lagi? Satunya bilangan apa ini? Yo, apa ini nih? Nol. Ya. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif 0 dan bilangan negatif. Positif, 0 dan negatif. Nah, tadi ada mempraktekkan tadi kelompok 1 tadi kan? Nah, kelompok 1 tadi menggambarkan bilangan bulat di garis bilangan. Apabila arahnya ke kanan menunjukkan bilangan positif. Apabila arahnya ke kiri menunjukkan bilangan semakin ke kanan ya, semakin ke kiri makin kecil angkanya. Ini. Nah, kita jawab tadi lah. Jika tandanya sama, jumlahkan. Tanda ikut salah satu. Nah, seperti di video tadi kan ada jelaskan. Contoh, negatif 4 ditambah negatif 3. Ada dua tanda sama kan? Positif dan negatif. Positif negatif tadi jadi apa?
Negatif, ya benar. Sehingga negatif 4 jadi negatif 3 sama dengan negatif 7. Jika tandanya berbeda, kurangkan. Nah, seperti itu. Tanda ikut yang lebih besar. Contoh, 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2. Berarti 5 dikurang. Kan positif dan negatif tadi kan? Ya, jadinya 2. Ya, pengurangan. Nah, itu. 6 dikurang negatif 2. Sehingga negatif ketemu negatif apa? Positif. Jadi 6 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, ini. Bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Di mana tadi? Ayo. Di mana? Kalian lihat tadi. Suhu, apalagi? Apalagi? Utang dan tabungan, apalagi? Iya, ketinggian dan kedalaman. Suhu tadi apa? Suhu dingin di bawah 0 derajat, berarti suhunya negatif. Nah, suhunya negatif kan? Kemudian utang itu ditulis bilangan negatif. Kalau tabungan ditulis apa? Iya, ketinggian. Kalau di bawah permukaan laut ditulis apa? Iya. Kemudian lift atau lantai gedung. Kalau kita naik berarti apa? Kalau turun? Negatif. Nah, jadi untuk menguji pemahaman kita, nah dari kesimpulan ini Bapak berikan untuk uji kemampuan kalian di akhir ini. Nah, kita asesmen dulu ya. Kita lihat kemampuan. Bapak kasih waktu, silahkan kerjakan soalnya. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Bapak kasih waktu kalian untuk mengerjakannya. Sudah, nanti dikumpulkan kertasnya. Nah, sudah, silahkan kerjakan masing-masing ya, kerjakannya ya. Nah, silahkan kerjakan masing-masing. Kerjakan masing-masing ya. Ya, sesuai di lembarannya kerjakan. Bapak tunggu kasih waktu 5 menit ya. Nanti apabila sudah silahkan kumpulkan. Nah, nanti Bapak ambil ke kelompok masing-masing. Bapak beri waktu 5 menit ya. Silahkan kerjakan. Ya, silahkan kerjakan. Ya, silahkan kerjakan. Oh, udah. Ya, kerjakan soalnya ya. Ini pakai ini lembaran ini. Nah, kerjakan. Nah, itu ada soalnya itu di situ. Ya, ada soalnya situ. Ya, silahkan itu soalnya tadi dikerjakan. Ya, masing-masing kalian kerjakan masing-masing. Kerjakan masing-masing. Bapak beri waktu 5 menit ya. Kita tunggu ya. Kalau bisa kerjakan sendiri-sendiri ya, jangan diskusi ya. Bapak ingin lihat pemahaman kalian seperti apa. Ya, kerjakan masing-masing ya. Kerjakan masing-masing. Kerjakan masing-masing. Ya, kerjakan masing-masing ya. Tetap beri waktu 5 menit. Ya, kerjakan masing-masing.
Soalnya cuma 5 itu. Ya, soalnya 5. Cukup aja itu waktunya 5 menit. Ya sudah, nanti Bapak ambil ke kelompoknya masing-masing. Waktunya tersisa 3 menit. 2 menit sisanya. Ya, sudah berjalan 3 menit. Waktunya sisa 2 menit. Ya, kalau kerjakan masing-masing, biar Bapak tahu nanti pemahaman kalian sampai di mana. Oke? Ya, 1 menit lagi ya waktunya. Apabila ada soalnya yang tidak dimengerti atau kurang jelas, silakan angkat tangannya dan tanyakan. Nah, mungkin sedikit lagi ya waktunya, silakan dikumpulkan. Ya. Oh itu ya. Ini negatif 3 kurang, nah, negatif 2. Ya seperti itu. Ya sudah nomor 5 semua kayaknya nih. Ya mungkin sudah cukup ya, Bapak berikan waktunya ya, silahkan dikumpulkan. Ini Bapak ambil. Ya silahkan kumpulkan jawabannya. Ya. Kan ya. Nanti Bapak. Udah? Oke. Udah? Nah, jadi terima kasih ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya materi kita yaitu mengenai perkalian dan pembagian. Karena kita sehari ini sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat kan? Selamat pagi. Iya, jadi sebelum kita pulang, agar pelajaran hari ini lebih, semoga nanti dapat bermanfaat untuk kita dan tidak hilang. Nah, kita berdoa dulu untuk agar kita sampai atau dimanapun kita berada selalu dalam lindungan Tuhan. Mungkin kita minta bantu untuk ketua kelasnya. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Akhir pembelajaran dan belajar. Ya, terima kasih Bapak, mohon maaf apabila dalam pembelajaran Bapak ada melakukan kesalahan atau perkataan Bapak yang tidak menyenangkan untuk kalian semua. Minta rela, minta ridho. Mohon dimaafkan. Akhir kata,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu hari apa kita? Besok lagi ya pembelajarannya. Ya, oke. Terima kasih. Ya.